Adik-adik mahasiswa kalau ditanya kira-kira investasi apa yang paling berharga buat mahasiswa yang bisa meningkatkan karir mahasiswa ketika baik itu semenjak saudara menjadi mahasiswa atau setelah nanti lulus dari mahasiswa. Mau tahu jawabannya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau sharing terkait dengan hal-hal yang banyak sebenarnya dibicarakan oleh orang lain yang sewaktu mereka menjadi mahasiswa, kemudian setelah mereka menjadi mahasiswa, banyak hal yang mereka pertanyakan, banyak hal yang mereka katakan bahwa kira-kira investasi terbaik ketika kita menjadi seorang mahasiswa itu apa? Tentunya investasi ini sangat berharga di kemudian hari, jadi tidak terlahir secara instan ya. Sama halnya ketika kita mau katakanlah berkeinginan untuk menjadi seorang yang kaya raya, maka tidak serta-merta langsung menjadi kaya raya secara instan, tetapi by proses ya. Semuanya dilakukan dengan kerja keras, namun ada suatu investasi yang sangat berharga yang bisa sebenarnya dilakukan oleh mahasiswa ya ketika mereka menjadi mahasiswa dan akan sangat bernilai ketika mereka sudah lulus atau bahkan selama masih menjadi mahasiswa itu investasi ini sangat berharga. Apa investasi tersebut? Investasi tersebut itu adalah kemampuan saudara dalam menguasai bahasa asing, terutama dalam bahasa Inggris. Meskipun demikian, kenyataannya banyak sekarang teman-teman itu juga tidak hanya belajar tentang bahasa Inggris, tetapi ada juga bahasa-bahasa seperti bahasa Mandarin, ya, kemudian bahasa Prancis, bahasa Jerman, dan lain-lain. Itu adalah salah satu investasi yang sangat berharga buat adik-adik ya. Kalau saya lebih memprioritaskan, untuk diri saya sendiri juga itu lebih memprioritaskan tentang belajar bahasa Inggris ya. Kenapa demikian? Ya karena dengan belajar bahasa Inggris itu ya pada akhirnya saya bisa sampai kuliah ke luar negeri. Nah itu jadi prosesnya memang butuh waktu yang lama ya, karena saya tidak terlahir dari orang tua yang kaya gitu ya, ya serba adanya gitu. Sehingga saya tidak memiliki privilege ya, fasilitas privilege di mana ketika keinginan saya untuk kursus lebih cepat itu atau dalam waktu yang dulu mau kursus tapi terhalang oleh biaya gitu. Jadi nunggu tabung dulu baru kursus bahasa Inggris gitu. Jadi sekarang ini kalau kita mau belajar bahasa Inggris ya tentunya beda ya zaman saya dengan zaman yang sekarang. Kalau yang sekarang ini kan teknologi ada di mana-mana gitu ya, atau kita bisa mendapatkan informasi tersebut dengan sangat mudah, dengan sangat cepat. Nah, kalau kita mau kursus bahasa Inggris ya, secara misalnya secara otodidak ya, mandiri, itu banyak kita, misalnya Anda punya paket internet nih, Anda bisa misalnya melihat film-film yang subtitle-nya itu adalah bahasa Inggris. Kemudian Anda juga bisa melihat YouTube-YouTube yang berbahasa Inggris, juga belajar-belajar melalui misalnya TikTok dan lain-lain. Itu adalah salah satu cara-cara untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita. Nah, apa yang saya lakukan sampai detik ini pun saya juga masih proses belajar. Jadi ada kalanya ada bagian-bagian yang tidak saya pahami, ya tentunya saya juga banyak bertanya ke teman-teman yang lain, kemudian melihat video-video kira-kira kalau ini bahasa Inggrisnya yang tepat bagaimana ya, semacam itu. Jadi dimulai dulu dari yang basicnya, kemudian nanti improve ke yang hal-hal yang lain ya. Tetapi dulu saya itu lebih menekankan belajar bahasa Inggrisnya itu yang conversation ya. Itu lebih yang saya tekankan begitu. Jadi menumbuhkan dulu rasa percaya diri saya untuk berkomunikasi dulu sama orang lain. Baru saya sedikit-sedikit belajar tentang grammar semacam itu. Jadi adik-adik mahasiswa mumpung belum terlambat ya. Jadi apa yang Anda lakukan kalau Anda berinvestasi mulai dari sekarang ya, maka kelak akan Anda tuai
kalau investasinya tentunya yang bersifat positif, maka kedepannya juga akan bersifat positif. Tetapi kalau Anda berinvestasi di hal-hal yang negatif, maka kedepannya juga akan Anda mendapatkan hal-hal yang negatif. Contohnya misalnya begini, kalau Anda berinvestasi di hal-hal yang positif ya, contohnya Anda belajar bahasa Inggris gitu, maka kelak saudara itu akan lebih mudah mendapatkan jaringan-jaringan yang bertaraf internasional karena kemampuan saudara berbahasa asing semacam itu. Jadi kalau Anda misalnya berkeinginan untuk bekerja di luar negeri ya, apalagi sekarang itu bekerja di luar negeri itu kita tidak harus ke luar negeri dulu baru mencari pekerjaan, tidak. Sekarang itu bisa dilakukan secara online ya, melamarnya secara online, wawancaranya pun secara online. Kalau sudah dinyatakan lulus dan siap untuk bekerja, bahkan kita itu diberikan fasilitas untuk tiket kesananya ya, ke negara tertentu itu ya, ke negaranya. Kemudian kita akan difasilitasi dulu mungkin selama 2-3 bulan sampai kita benar-benar mendapatkan tempat yang seperti yang kita inginkan itu. Dan itu sudah banyak contohnya yang mungkin belum saudara temui di lingkungan sekitar ya. Terlebih lagi kalau misalnya Anda berkeinginan untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Nah, itu secara garis besar itu akan meningkatkan jejaring saudara. Tetapi kalau misalnya saudara, sebaliknya ya, kalau misalnya saudara itu berinvestasinya di hal-hal yang negatif, artinya negatif dalam tanda kutip itu adalah ya bermalas-malasan, kemudian rebahan, scroll TikTok nggak jelas, scroll YouTube nggak jelas, maka itu saudara sebenarnya menumbuhkan rasa ketidaksukseskan saudara di masa yang akan datang gitu. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, apa yang Anda tanam kelak Anda akan tuai gitu ya. Jadi kalau Anda menanami yang hal-hal yang positif, maka kemudian yang akan Anda tuai juga hal yang positif. Sebaliknya kalau Anda yang nanam adalah hal negatif, maka yang Anda tuai juga hal-hal yang negatif gitu. Jadi kalau Anda menginginkan bahwa kelak setelah saudara menjadi mahasiswa, lulus misalnya, ingin jauh lebih sukses, ya tentunya Anda harus lebih banyak berinvestasi di hal-hal yang positif. Banyak sebagian orang yang menyatakan bahwa sukses itu dinilai dari segi material. Misalnya seberapa banyak Anda memiliki uang, seberapa banyak Anda memiliki rumah, seberapa banyak Anda memiliki fasilitas yang lainnya seperti mobil dan lain-lainnya. Tetapi perlu Anda ketahui juga bahwa kesuksesan itu dengan banyaknya uang, punya banyak mobil, punya banyak rumah, dan lain sebagainya, itu tidak menjamin saudara akan bahagia. Kenapa demikian? Sudah banyak contohnya. Ya, orang-orang terkaya di dunia, ya orang-orang terkaya di dunia kayak seperti Bill Gates ya, kemudian Elon Musk, kemudian Jack Ma, meskipun mereka memiliki uang yang ratusan triliun, apakah mereka kemudian stop mencari uang? Ya enggak juga. Kemudian apakah mereka bahagia dengan uang yang begitu banyak? Pertanyaannya, jawabannya adalah enggak juga gitu. Jadi kalau tolak ukur yang Anda pikirkan adalah kesuksesan itu adalah bersifat material, itu berarti susah untuk mendapatkan hal tersebut ya. Apalagi kalau saudara tidak memiliki kriteria untuk kita dinyatakan sebagai yang layak untuk mendapatkan seseorang yang dinilai misalnya memiliki kekayaan yang berlimpah gitu ya. Oke, ini sebagai motivasi buat mahasiswa ya, lebih kepada jangan menghabiskan masa muda saudara itu dengan hal-hal yang hanya cuma hal-hal yang bersifat negatif gitu ya, tetapi manfaatkan masa muda saudara itu ke hal-hal yang bersifat positif ya. Ingat bahwa kesuksesan itu diraih dengan kerja keras, tidak terlahir secara instan. Oke, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.